Kita harus mengucapkan kata maaf kalau kita sudah membuat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat pagi anak-anakku. Selamat belajar bersama lagi. Di pertemuan kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia tema 5 subtema 1 pengalamanku di rumah. Kita awali untuk pembelajaran di semester 2 ini dengan berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke. Di pembelajaran bahasa Indonesia ini kita akan belajar tentang pengalaman di rumah. Liburan semester 1 telah usai. Saat liburan, Benny asik membantu di rumah, membantu ibu, ayah, dan kakak. Benny membantu ibu memajang jam dinding. Benny membantu ayah memperbaiki motor, dan Benny membantu kakak membersihkan kamar. Jam dinding di rumah Benny mati. Maka ibu minta tolong Benny untuk menggantikan baterainya. Jam dinding ternyata jatuh saat dijangkau oleh Benny. Lalu Benny meminta maaf kepada ibunya dengan bahasa yang santun. Maafkan Benny ya Bu, Benny sudah menjatuhkan jam dinding. Jam dinding di rumah menjadi rusak. Iya nak, tidak apa-apa. Bu sangat berterima kasih karena kamu sudah menolong ibu. Lain kali hati-hati, kamu tidak perlu tergesa-gesa. Dari bacaan Benny dan ibu, ayo berlatih. Silakan dikerjakan di buku tema buku PS Bahasa Indonesia. Yang nomor 2, siapa yang ngambil jam dinding? Yang nomor 3 yaitu mengapa jam dinding terjatuh? Yang nomor 4, bagaimana cara mengambil jam dinding? Dan yang nomor 5 yaitu Benny telah menjatuhkan jam dinding. Apa yang dilakukan Benny kepada ibunya? Anak-anak, itu tadi pengalaman Benny. Apakah kalian punya pengalaman yang sama? Jadi, pengalaman Benny selama liburan sudah disampaikan, yaitu membantu keluarga di rumah, bantu ayah, ibu, kakak. Nah, pernahkah kalian melakukan kesalahan yang disengaja ataupun tidak, kemudian meminta maaf kepada orang yang bersangkutan? Nah, ungkapan permintaan maaf ternyata sangat penting digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Nah, kira-kira apa makna dari permohonan maaf? Maaf yang pertama yaitu sebuah penyesalan, di mana sebuah penyesalan ini diungkapkan perasaan bersalah atas kesalahan yang telah terjadi. Jadi misalnya seseorang yang sudah melakukan kesalahan merasa mempunyai penyesalan, jadi mengungkapkan perasaan yang bahwa itu menjadi kesalahan. Yang kedua yaitu menerima tanggung jawab. Dengan permintaan mohon maaf menunjukkan bahwa atas kesalahan yang terjadi. Jadi dimana nomor 2 ini kita setelah memohon maaf
dari situ kita telah menerima tanggung jawab apa yang telah sudah kita sampaikan bahwa itu salah. Yang nomor 3, meminta pengampunan. Tujuannya yaitu untuk ungkapan permohonan maaf adalah diampuni kesalahan yang telah terjadi. Yang nomor 4 yaitu tobat. Tidak hanya sekedar tidak akan mengulangi lagi kesalahan yang sama. Melanjutkan pula tadi, mengapa kita wajib memohon maaf jika melakukan kesalahan? Menurut kalian, sebaiknya ungkapan permohonan maaf kita ditujukan ke siapa saja? Benar, untuk ungkapan permohonan maaf bisa kita tujukan kepada siapa saja. Contohnya bisa ke orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang paling terdekat yaitu orang tua, kakak, adik, begitu juga dengan teman-teman kita lainnya. Nah, kita harus mengucapkan kata maaf kalau kita sudah membuat kesalahan, baik itu disengaja ataupun tidak sengaja. Berikut adalah contoh ungkapan atau kalimat permohonan maaf. Bapak berikan contohnya. Yang pertama yaitu, maaf ya Bu, Ayu lupa untuk menyapu halaman pagi ini. Nah, di sini yang telah mengucapkan kata maaf yaitu Ayu. Kenapa? Karena telah lupa tidak menyapu halaman pagi hari. Maaf ya Bu, Abram tidak membantu adik belajar malam ini sebab Abram harus mengerjakan PR Abram. Nah, di sini yang meminta maaf yaitu Abram. Kenapa? Karena tidak bisa membantu adik untuk belajar malam hari. Nomor 3, Kak, Dina tadi meminjam penghapus kakak tapi tidak bilang dulu. Dina minta maaf ya. Nah, di sini di contoh nomor 3 yaitu yang membuat kesalahan yaitu Dina. Kenapa? Karena telah meminjam penghapus kakak tanpa ada izin terlebih dahulu. Nah, di sini ada bacaan dialog antara Benny dan Ayah. Ayah, Benny meminta maaf. Meminta maaf tentang apa? Karena Benny kurang hati-hati. Ya nak, Ayah maafkan. Benny lain kali harus berhati-hati ya. Ya. Ayo main kuda-kudaan lagi. Aku ingin menjadi anak kuda lagi. Baiklah jagoanku. Nah, dari bacaan dan dialog antara Benny dan Ayah tadi, kalian sudah belajar tentang ungkapan permohonan maaf. Coba sekarang praktikkan permohonan maafmu dengan bahasa yang santun ya, dengan keluarga di rumah, bisa ayah, ibu, ataupun dengan kakak kalian. Nah, di sini ayo kita menulis. Nah, kalian tadi sudah mempraktikkan bagaimana dan seperti apa cara memohon maaf kepada orang yang sudah kita berbuat kesalahannya. Nah, di sini kita tuliskan. Silakan dikerjakan di buku tulis BS Bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu, pernahkah kamu melakukan kesalahan? Nah, untuk kedua yaitu, kepada siapa kamu melakukan kesalahan? Misalnya tadi dicontohkan kepada kakak, bisa. Lalu nomor 3, kesalahan apa yang kamu lakukan? Tadi dicontoh bahwa kesalahan kepada kakak yaitu meminjam penghapus tanpa izin. Yang nomor 4, bagaimana cara meminta maafnya?
Nah, kalian tulis yang nomor 5, yaitu tuliskan permohonan maafmu kepada orang yang kamu buat kesalahan tersebut. Nah, untuk pembelajaran hari ini bahasa Indonesia yaitu mengenai kalimat permohonan maaf. Silakan langsung dikerjakan. Untuk pembelajaran hari ini Bapak akhiri. Tetap semangat dalam belajarnya. Jangan lupa jaga kesehatan dan istirahat yang cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.